Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai bab 10 tentang kredit perbankan. Kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang atau lembaga adalah berdasarkan kepercayaan atau faith. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. B. Tujuan dan fungsi kredit. Pemberian fasilitas kredit memiliki beberapa tujuan yang tentunya tidak terlepas dari misi perusahaan tersebut didirikan. Menurut Kasmir 2008.105, tujuan pemberian kredit antara lain: yang pertama, mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi modal maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga, membantu pemerintah. Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit, adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Kredit juga memiliki fungsi antara lain: 1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit. 2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Suatu daerah yang kekurangan uang, dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh uang dari daerah lainnya. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, atau kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Terkhusus bagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan, dengan memperoleh kredit dapat memperbesar dan memperluas usahanya. Yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam peningkatan pendapatan. Yang terakhir, untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional, pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama lain sehingga tercipta perdamaian dunia. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatia. Jenis-jenis kredit dibagi menjadi 3, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit investasi. 2. Berdasarkan cara pemberiannya dibagi menjadi 3, yaitu kredit aksep, kredit penjual, dan kredit pembeli. 3. Berdasarkan jangka waktu pengembalian dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. 4. Berdasarkan jaminan dibagi menjadi 4, yaitu kredit jaminan orang, kredit jaminan barang, kredit jaminan efek, dan kredit jaminan dokumen. Saya Viola Fitria Sapna, absen 14 dari kelas 10 PB1. Jaminan kredit. Jaminan atau agunan atau kolateral adalah barang atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Jaminan atau agunan kredit merupakan hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pemberi kredit, dalam hal ini perusahaan pembiayaan, untuk menjamin pelunasan utangnya apabila pinjaman yang telah diterima tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
Jenis-jenis jaminan. Ada jaminan perorangan, merupakan jaminan yang diberikan perorangan kepada bank, dan ada jaminan perusahaan, merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada bank. Untuk mendapatkan pinjaman dan fasilitas lain dari bank, nasabah harus memiliki jaminan untuk diberikan kepada bank. Lalu apa saja yang bisa dijadikan sebagai jaminan? Yang pertama ada properti, yang kedua ada kendaraan, yang ketiga ada logam mulia, yang keempat ada kapal dan pesawat, yang kelima ada hasil kebun, yang keenam ada hasil ternak, yang ketujuh ada surat berharga, dan yang kedelapan ada mesin-mesin pada pabrik. Syarat pemberian dan pengajuan kredit. Surat administrasi pengajuan kredit harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan. Setelah berkas lengkap, baru pihak bank melanjutkan proses pengajuan kredit ke tahap selanjutnya, yaitu menganalisis kredit. Setiap bank bisa saja menetapkan persyaratan berbeda-beda bagi aplikasi kredit. Namun secara umum, syarat-syarat diminta bank berupa: yang pertama ada mengisi formulir aplikasi, yang kedua ada fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor, yang ketiga ada fotokopi akte nikah bagi yang sudah menikah, yang keempat ada fotokopi kartu keluarga atau KK, yang kelima ada fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir. Di samping persyaratan umum, biasanya ada syarat-syarat khusus yang lebih spesifik. Di antaranya promo kartu kredit Citibank. Persyaratan khusus menurut pekerjaan atau profesi dibagi menjadi: yang pertama, untuk pegawai atau karyawan swasta, meliputi kartu pegawai serta tabungan dan asuransi pensiun, fotokopi dan asli untuk pegawai, slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan bagi karyawan, surat keterangan CPNS, fotokopi dan asli, surat keterangan PNS, surat keterangan kenaikan pangkat terakhir, fotokopi dan asli, surat keterangan kenaikan gaji berkala terakhir, fotokopi dan asli, daftar gaji kolektif, dan surat keterangan perincian penghasilan. Dan syarat khusus untuk wirausaha meliputi fotokopi rekening koran atau giro atau buku tabungan di bank manapun selama 3-6 bulan terakhir, dan data keuangan lain seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian, serta data pembukuan lainnya. Untuk aplikasi kredit kendaraan bermotor atau KPR, Anda perlu mempersiapkan uang muka, down payment atau DP, sesuai dengan ketentuan DP KPR 10 hingga 15%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Triaziza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas kredit. Sebagai pihak yang bertindak menjadi kreditur, maka sudah sepatutnya bank memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit yang mereka keluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses klasifikasi dan penanganan terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja timbul dalam sebuah perjanjian kredit yang telah dilakukan. Penggolongan kualitas kredit yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank akan memiliki catatan lengkap mengenai pembayaran cicilan dari setiap nasabah mereka. Hal ini bisa menunjukkan lancar atau tidaknya pembayaran yang dilakukan oleh debitur terhadap pinjaman kreditnya. Di bawah ini adalah penggolongan kualitas kredit yang dibuat oleh bank, yaitu lama tunggakan 0 hari, kolektibilitasnya 1, dan keterangannya lancar. Selanjutnya lama tunggakannya 1 sampai 90 hari, kolektibilitasnya 2, dan keterangannya dalam perhatian khusus. Selanjutnya lama tunggakan 91 sampai 120 hari, kolektibilitasnya 3, dan keterangannya kurang lancar. Selanjutnya lama tunggakannya 121 sampai 180 hari, kolektibilitasnya 4, dan keterangannya diragukan. Dan terakhir adalah lama tunggakannya lebih dari 180 hari, kolektibilitasnya 5, dan keterangannya macet. Berdasarkan data di atas, maka bisa dikatakan bahwa kolektibilitas 3, 4, dan 5 adalah termasuk ke dalam kredit bermasalah yang bisa disebut dengan istilah non-performing loan atau NPL. Penggolongan kredit ini juga memiliki manfaat bagi debitur, di mana mereka akan memiliki pengertian dan penjelasan yang cukup mengenai kualitas kredit yang mereka lakukan, sehingga membuat mereka berpikir
untuk melakukan kewajiban atau pembayaran cicilannya dengan baik. Hal ini sangat penting untuk dijelaskan kepada debitur, terutama mengenai konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika ternyata mereka mengalami kemacetan pembayaran terhadap kredit yang akan mereka ajukan. Dalam kasus di mana debitur tidak melakukan pembayaran kredit tepat waktu, maka hal tersebut akan sangat merugikan debitur di hari yang akan datang, terutama jika mereka ingin mengajukan pinjaman kembali. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus bagi pihak bank selaku kreditur, karena semua informasi debitur mengenai riwayat kredit sebelumnya akan tercatat pada Sistem Informasi Debitur atau SID. Bank Indonesia yang dapat diakses oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan kredit. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esterika Daniela dari kelas X Perbankan Syariah 1. Sini saya akan menjelaskan bagian G, prosedur pemberian kredit. Pada proses pengajuan kredit akan dilakukan beberapa tahap seperti di bawah ini. Calon debitur mengajukan kredit kepada pihak bank. Hal ini bisa dilakukan setelah segala persyaratan yang ditentukan oleh bank dapat dipenuhi dan dilampirkan dalam aplikasi pengajuan kredit tersebut. Pihak bank akan melakukan verifikasi, baik itu melalui sambungan telepon atau dengan melakukan survei secara langsung ke tempat tinggal dan tempat kerja calon debitur. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang telah diberikan oleh pihak debitur. Bank akan membuat keputusan terkait dengan pengajuan kredit tersebut. Jika ternyata debitur tersebut dianggap layak dan memenuhi segala macam kriteria yang telah ditetapkan, maka bank akan menyetujui pengajuan kredit tersebut. Saat pinjaman tersebut akan dicairkan oleh pihak bank, maka kedua belah pihak akan melakukan akad kredit yang bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian kredit. Dalam perjanjian ini akan dimuat berbagai macam ketentuan kredit seperti jangka waktu kredit, jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur, bunga kredit, denda keterlambatan, penalti, dan berbagai macam biaya lainnya. Perjanjian ini juga akan memuat segala macam kewajiban kedua belah pihak beserta bentuk konsekuensi lainnya jika sewaktu-waktu salah satu pihak lalai atau wan prestasi dan tidak melakukan kewajibannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fariza Amelia, absen 31. Penentuan suku bunga. Masing-masing bank memberikan tingkat suku bunga yang berbeda. Ada suku bunga yang tinggi dan ada juga bank yang memberikan suku bunga rendah. Masing-masing bank diberikan kebebasan dalam penetapan suku bunga pinjaman, asalkan tidak terlalu tinggi dan menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perbankan dikenal beberapa suku bunga, diantaranya bunga sederhana dan bunga berbunga. Bunga sederhana merupakan bunga hasil dari besaran pokok utang, suku bunga per periode, dan juga lamanya pinjaman dari bank tersebut. Bunga majemuk atau bunga berbunga merupakan bunga yang berasal dari nilai pokok suatu pinjaman yang akan terus berubah pada akhir periodik bersamaan dengan penambahan nilai pokok beserta bunganya. Suku bunga yang sering diterapkan bank biasanya sebesar 11,25% hingga 13,30%. Pada industri perbankan, suku bunga pada beberapa tahun belakangan cenderung mengalami peningkatan. Terjadinya persaingan suku bunga yang ada pada perusahaan perbankan saat ini menurut banyak pengamat sangat ditentukan oleh pemilik dana besar yang mampu menguasai hampir 45% dari sumber dana yang bersangkutan. Penetapan suku bunga pinjaman yang terlampau tinggi oleh industri perbankan memang tidak akan memberi mereka keuntungan. Memang apabila dilihat secara sekilas, hal itu akan memberikan keuntungan kepada bank. Namun tentunya seiring dengan berjalannya waktu, akan ada banyak nasabah yang memilih untuk mencari pinjaman di bank ataupun lembaga keuangan lain yang menerapkan suku bunga lebih rendah. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai nasabah hendaknya cermat dan cerdas dalam memilih bank yang akan digunakan sebagai tempat pengajuan kredit. Jangan sampai nasabah terjebak dengan pemberlakuan suku bunga pinjaman yang tinggi, padahal di luar sana ada banyak bank lain yang berani memberikan suku bunga jauh lebih rendah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.